Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Ulfa Sabila dari Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Analisis Perspektif Gender dalam Materi Pembelajaran IPS. Pertama yaitu pendidikan itu memiliki peran penting dalam membentuk sikap dan pemahaman siswa terhadap isu-isu sosial, termasuk gender. Materi pembelajaran IPS seringkali mencerminkan tentang norma dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat sekitar. Namun, tidak jarang materi ini mengandung bias gender yang dapat mempengaruhi pandangan siswa. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap perspektif gender dalam materi pembelajaran IPS di sekolah menengah. Gender sendiri itu dapat diartikan sebagai jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin. Disebut jenis kelamin sosial karena merupakan tuntutan masyarakat yang sudah menjadi budaya dan norma sosial masyarakat yang membedakan peran jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Walaupun tidak ada hubungannya dengan kondisi tampilan ataupun fungsi fisik, secara koordinasi memang ada perbedaan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa gender itu merupakan jenis kelamin sosial yang berbeda dengan jenis kelamin biologis. Dan pada kehidupan sosial seperti yang kita jalani ini, menuntut bahwa perempuan itu harus berperan seperti perempuan yang berbeda dengan laki-laki. Dengan demikian, laki-laki juga dituntut untuk berperan berbeda seperti perempuan. Jadi, tidak disamakan antara perempuan dengan laki-laki. Masalah yang lebih berat dan tidak menguntungkan bagi kaum perempuan adalah apabila pembedaan peran sosial sudah mengarah kepada norma sosial yang berupa pengekangan dan diskriminasi bagi perempuan. Namun menurut Mansur Faki, konsep gender yaitu suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Misalnya, perempuan dikenal lemah lembut, bersifat keibuan, sementara laki-laki dianggap kuat, jantan, dan perkasa. Nah, ciri-ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat yang bisa dipertukarkan. Menurut Stan Centrock, gender is another key dimension of children development, yaitu pentingnya mengenalkan peran gender sangat erat kaitannya dengan perkembangan dan pembentukan pola perilaku dan kepribadian anak di masa dewasa. Oleh karena itu, segala jenis informasi yang benar dan berkaitan erat dengan peran gender harus ditanamkan secara tepat agar dapat tersimpan di memori anak dalam jangka panjang. Pengenalan konsep gender dapat dilakukan melalui berbagai jalur, seperti sosialisasi, workshop, seminar, dan yang paling efektif adalah melalui jalur pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar, dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengalaman diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Gender, jantina, atau lapuan adalah serangkaian karakteristik yang terkait kepada dan membedakan maskulinitas dan feminitas. Karakteristik tersebut dapat mencakup jenis kelamin, laki-laki, perempuan, atau intersex. Hal yang ditentukan berdasarkan jenis kelamin yaitu struktur sosial seperti peran gender atau identitas gender. Orang-orang yang merasa atau mengidentifikasi dirinya sebagai pria atau wanita umumnya disebut non-biner atau genderqueer. Beberapa kebudayaan memiliki peran gender spesifik, berbeda dari pria dan wanita, yang secara kolektif disebut sebagai gender ketiga seperti golongan bisu di masyarakat Bugis yang ada di Sulawesi dan orang hijrah di Asia Selatan yang dianggap sebagai makhluk agung. Seksolog Selandia Baru yaitu John Money mencetuskan yaitu
perbedaan penggunaan istilah jenis kelamin biologis dan gender sebagai peran pada tahun 1955. Sebelum itu, kata gender ini jarang digunakan untuk menyebut hal lain selain gender gramatikal dalam ilmu bahasa. Definisi yang diajukan oleh Maney tidak langsung banyak diakui sebelum akhirnya pada dekade tahun 1970-an, ketika teori feminis mengangkat konsep perbedaan antara jenis kelamin biologis dan gender sebagai konstruksi sosial. Definisi tersebut hingga saat ini masih digunakan beberapa konteks seperti ilmu sosial dan beberapa dokumen terbitan Organisasi Kesehatan Dunia. Konteks-konteks lain menggunakan istilah gender yang mencakup atau sebagai pengganti jenis kelamin. Sebagai contoh, dalam kajian terhadap hewan non-manusia, gender umumnya digunakan untuk menyebut jenis kelamin dari hewan. Perubahan makna dari kata gender dapat ditelusuri hingga dekade tahun 1980-an. Dan tahun 1993, Food and Drug Administration mulai menggunakan gender sebagai pengganti istilah jenis kelamin. Kemudian pada tahun 2011 mulai menggunakan jenis kelamin untuk klasifikasi biologis dan gender untuk representasi diri seseorang sebagai laki-laki atau perempuan atau bagaimana ia merespon terhadap institusi-institusi sosial yang didasarkan pada presentasi gender seseorang. Dalam proposal ini, rumusan masalah yang kita akan ulas lebih dalam yaitu yang pertama, bagaimana peran guru dalam mengimplementasikan perspektif gender dalam pengajaran IPS di sekolah menengah. Yang kedua, bagaimana representasi gender dalam materi pembelajaran IPS saat ini pada sekolah menengah. Yang ketiga, bagaimana siswa merespon materi IPS yang mengandung perspektif gender yang ada di sekolah menengah. Tujuan penelitian yaitu yang pertama, menjelaskan peran guru dalam mengimplementasikan perspektif gender dalam pengajaran IPS di sekolah menengah. Yang kedua, menjelaskan pengaruh dari representasi dalam materi pembelajaran IPS saat ini di sekolah menengah. Yang ketiga, mengetahui respon siswa dalam materi IPS yang mengandung perspektif gender di sekolah menengah. Manfaat penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Yang pertama yaitu manfaat teoritisnya, yaitu peneliti ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan tentang perspektif gender dalam pembelajaran IPS pada sekolah menengah. Yang kedua, manfaat praktis bagi peneliti itu, peneliti berharap sebagai pengembangan teori yaitu memberikan data dan wawasan baru tentang bagaimana gender itu mempengaruhi perilaku sosial dan interaksi dalam masyarakat. Yang kedua, bagi orang tua, manfaatnya yaitu peneliti berharap adanya pendidikan kesetaraan yaitu membantu orang tua memahami pentingnya mengajarkan nilai-nilai kesetaraan gender pada anak-anak mereka. Yang mengajarkannya itu harus pada usia dini agar memorinya itu jadi jangka panjang dan tidak akan dilupakan oleh anak-anak. Yang ketiga, bagi siswa yaitu peneliti berharap ada peningkatan kesadaran seperti pemahaman siswa tentang peran gender dalam masyarakat dan sejarah serta tantangan yang dihadapi oleh berbagai gender. Juga sebagai pengembangan keterampilan sosial yaitu mendorong siswa untuk bekerja sama menghargai perbedaan baik dalam kelompok maupun dalam masyarakat luas. Lembaga pendidikan tinggi menjadi salah satu media penting dalam membangun budaya responsif gender. Hal ini muncul disebabkan eksistensi pendidikan tinggi dalam berperan secara signifikan untuk membangun budaya dan kebudayaan. Terhadap beberapa landasan pemikiran yang mendasari bahwa lembaga pendidikan itu tinggi seharusnya dijadikan wahana pokok dalam membangun budaya responsif gender. Yang pertama, lembaga pendidikan tinggi merupakan sumber pengetahuan yang bertugas mengkaji dan mentransformasikan pengetahuan dengan mendiseminasi gagasan nilai baru pada warga. Yang kedua, lembaga perguruan tinggi menjadi wadah institusional bagi semua aktivitas akademik, baik pria maupun wanita, untuk mengejawantahkan setiap potensi, mengaktualisasikan
serta mendefinisikan identitas diri. Yang ketiga, strategi pengarus utamaan gender dalam membangun adalah bentuk kebijakan yang akan diimplementasikan melalui institusi negara, termasuk lembaga pendidikan tinggi di bawah Kementerian Ristek dan Kemenak. Kurikulum pembelajaran IPS berbasis kesetaraan gender merupakan salah satu bentuk kepercayaan yang menjadi tanggung jawab pengampu mata kuliah kajian kesetaraan gender dalam PIPS sehingga dapat mengemban tugas sebagai motor penggerak promosi, sosialisasi, pendamping proses perencanaan pembelajaran dan hasil pembelajaran yang memiliki kepedulian pada kesetaraan gender di lingkungan sekitar. Analisis gender di lembaga perkuliahan dan sekolah guna melaksanakan perubahan dalam lembaga pendidikan. Pendidikan tidak hanya mendasarkan diri pada asumsi-asumsi saja, namun selayaknya didasarkan data-data yang lebih konkret daripada survei. Pencarian penelitian yang dianalisis secara kritis melalui lembaga pendidikan. Data-data di atas selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam melangkah dan menetapkan kebijakan strategi dalam melaksanakan perubahan-perubahan yang diperlukan. Pengamatan tersebut sebaiknya ditunjukkan pada bagian-bagian yang tergenderkan pada sebuah institusi organisasi maupun lembaga seperti halnya ideologi dan tujuan, sistem nilai yang telah dikembangkan, dibangunnya struktur, sistem manajerial, job description, pengaturan tata letak, bangunan, istilah, dan ungkapan keterkaitan dengan kekuasaan, pengguna lambang atau simbol, kesemuanya menunjukkan sinyal berapa jauh lembaga pendidikan itu tergenderkan. Menuju kesetaraan gender dalam pendidikan, yaitu upaya penghentian ketimpangan atau bias gender pada seluruh aspek kehidupan, diantaranya dengan memenuhi kebutuhan praktis gender. Yang kedua, kebutuhan tersebut memiliki kurun waktu yang harus jangka panjang. Jangka pendek serta mudah diketahui hasilnya. Namun upaya dalam melakukan analisa atau atas keseluruhan ketimpangan dan bias gender seharusnya dilaksanakan dimulai dari jati diri pribadi maupun rumah tangga masing-masing sehingga pada level tinggi yaitu kebijakan pemerintah negara, penafsiran keyakinan keagamaan termasuk epistemologi, ilmu pengetahuan sosial.